wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1A dengan saya Marsha Cleopatra sebagai penanggung jawab video materi tahara 1 tentang wudhu dan istinja. Selamat menyaksikan. Secara bahasa, istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Sedangkan menurut istilah, istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air dan batu. Hukum istinja pula, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Kemudian alat untuk istinja yaitu air, kemudian batu atau benda lain yang memiliki kesamaan fungsi yang sama dengannya. Selanjutnya cara melakukan istinja, yaitu dengan membasuh atau membersihkan area tempat keluarnya kotoran air besar atau air kecil dengan menggunakan air bersih atau batu. Selanjutnya adalah wudhu. Wudhu merupakan ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air atas beberapa anggota tubuh, di mana ibadah itu kemudian ada yang menjabarkannya melalui satu sisi, yaitu dengan menyebutkan caranya seperti membasuh dan mengusap. Dan ada pula yang menjabarkan secara langsung rukun-rukunnya seperti niat, tertib, dan airnya. Wudhu bukan sekadar bertujuan untuk membersihkan anggota tubuh secara fisik dari kotoran, melainkan juga merupakan ritual ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu atau syara-syara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum wudhu, yang pertama, wudhu wajib dilakukan sebelum melakukan beberapa aktivitas yang mensyaratkan sahnya aktivitas tersebut jika pelakunya dalam kondisi suci dari hadas kecil, seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur atau baru beristinja dan hendak melakukan sholat dan sujud tilawah. Yang kedua, ada wudhu yang diperselisihkan antara wajib dan sunnah, yaitu yang pertama ada menyentuh musrah atau Al-Quran, yang kedua ada tawaf di sekitar Ka'bah, dan yang ketiga ada khutbah Jumat. Nah, yang terakhir ada wudhu yang disepakati sunnah. Yang pertama ada mengulangi wudhu untuk tiap sholat dengan syarat wudhu yang sebelumnya belum batal. Yang kedua ada menyentuh kitab-kitab agama dan hendak belajar. Yang ketiga ada ketika akan tidur. Yang keempat sebelum mandi janabah, dan yang kelima ketika membaca Al-Quran. Yang ketujuh ketika melantunkan azan dan iqamah. Yang kedelapan ada zikir. Yang kesembilan ada ziarah ke makam Nabi SAW. Selanjutnya ada rukun wudhu, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala, membasuh kedua kaki, dan tertib. Lalu ada syarat wudhu. Syarat wudhu para ulama membedakannya menjadi dua jenis. Yang pertama ada syarat wajib, yaitu muslim, akil atau berakal, balik, terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas, keberadaan air mutlak yang cukup, mampu menggunakan air. Yang ketujuh, masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudhu. Yang kedelapan, adanya hadas. Yang terakhir, sampainya dakwah Nabi SAW. Selanjutnya syarat syah wudhu sebagai berikut. Yang pertama, ratanya air membasuh anggota tubuh. Yang kedua, tidak adanya penghalang di kulit seperti lilin, lemak, adonan tanah, lem, cat, karet, atau benda apapun yang menjadi penghalang basah bagian anggota wudhu lainnya. Yang ketiga, berhentinya penyebab hadas. Yang keempat, ilmu tentang wudhu, dan yang kelima, halalnya air. Yang terakhir ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Bisa saja termasuk benda cair seperti air kencing, air mani, wadi, madzi, darah, nanah, atau cairan apapun. Dan termasuk juga najis yang wujudnya berupa benda gas seperti kentut. Yang kedua ada tidur dalam keadaan tidak duduk. Yang ketiga ada hilang akal. Hilang akal ini disebabkan seperti oleh mabuk, gila, pingsan, dan lain-lain. Yang keempat ada sentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Yang kelima ada menyentuh kobol. Yang termasuk membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan depan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Adapun jika ada kain yang menghalangi, maka wudhunya tidak batal. Dan yang terakhir ada menyentuh dubur. Yang pertama ada mencuci tangan hingga pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu berkumur. Kemudian mengeluarkan kotoran dari hidung. Lalu membasuh wajah, di mana batasan wajah adalah tempat tumbuhnya rambut hingga ke dagu dan dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri.
Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Mengusap kepala, yaitu batas tumbuh rambut bagian depan hingga ke bagian belakang kepala. Membasuh telinga, disunahkan membasuh telinga dengan membasuh sisi dalam dengan jari telunjuk dan membasuh sisi luar dengan ibu jari. Membasuh kedua kaki hingga batasnya adalah mata kaki. Terakhir adalah doa setelah berwudu. Sekian hasil video kami. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.